Kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Kita isi kemerdekaan ini dengan berbagai macam talenta. Karena tidak akan maju, tidak akan bisa berkembang negara kita tanpa dengan adanya ilmu. Jadi penjabaran bela negara itu sangat luas. Ilmu pertahanan itu sangat luas. Ilmu pertahanan itu menyangkut ideologi, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Untayan Hikmah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Insyaallah pada saat ini kita akan mengangkat tema yaitu bela negara dalam Islam. Kenapa bela negara ini sangat penting diangkat? Karena bela negara merupakan suatu perbuatan yang amat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat terpuji di mata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang berjuang demi negaranya itu adalah merupakan perbuatan yang bela negaraisme, mempertahankan keutuhan negara kita NKRI yang tercinta ini. Itu ada ketentuannya, orang yang gugur di dalam membela negerinya dari rondongan musuh itu mati syahid. Sebagaimana kalau kita melihat dari suri teladan Nabi besar Muhammad SAW, beliau adalah seorang bela negara. Sesuai dengan Al-Ahzab, firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah berfirman bahwa telah tersimpan suri teladan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan yang baik bagi kita semua. Nah, di sini Allah telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Suri teladan Nabi kita merupakan panutan bagi kita semua. Bahwa Rasulullah itu adalah seorang panglima perang. Rasulullah adalah seorang panutan kita semua, panutan bagi para prajuritnya. Subhanallah. Kita tidak usah bingung berkaca kepada siapa panutan kita, pemimpin kita, yaitu adalah Nabi Muhammad. Beliau seorang yang jujur, beliau seorang yang gagah, berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan beliau sangat tidak suka kalau orang yang berbuat malas dan berkhianat kepada negerinya. Sahabat Untayan Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bela negara sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 27 ayat 3 bahwa kita setiap warga negara berhak dalam ikut serta usaha dalam bela negara, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini. Bagaimana sih bela negara itu di dalam Islam? Satu, seorang kita sebagai generasi milenial, generasi muda Indonesia, kita harus mempersiapkan diri. Tentunya banyak-banyak belajar, sekolah, dan sekolah. Kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Kita isi kemerdekaan ini dengan berbagai macam talenta. Karena tidak akan maju, tidak akan bisa berkembang negara kita tanpa dengan adanya ilmu. Karena di dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat di antara yang lainnya. Sudah ada. Rasulullah itu sangat senang sekali melihat generasi milenial yang punya talenta banyak dan bekerja keras serta mempunyai ilmu yang banyak.
Al-Quran sudah dijelaskan di dalam surat Al-Mujadalah tadi, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat di antara yang lain. Baik itu ilmu agama, ilmu ekonomi, sosial, budaya, semua ilmu yang mengarah kepada kebajikan itu adalah merupakan perbuatan yang amat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Balighu anni walau ayah. Nah, sampaikanlah dakwah itu, kebenaran itu walaupun satu ayat. Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat buat orang lain. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tuntutlah ilmu itu. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, bagi setiap umat. Jadi kita menuntut ilmu itu kewajiban bagi kita semua. Thalabul ilmi walau bisin. Begitu indahnya pada zaman dahulu kala, di zaman Rasulullah, China itu sudah sangat maju. Ini merupakan suatu kebarokan bahwa kita menuntut ilmu itu di mana saja. Di situ jangan kita melihat si A, si B, yang penting itu ilmu. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, itu luar biasa. Pada saat zaman itu sudah begitu majunya negeri sahabat kita, negeri China, ya. Dari manapun datangnya kebaikan, dari manapun datangnya itu ilmu, mari kita ambil, kita garap, kita cerna, kita pahami buat diri kita, dan kita salurkan lagi kepada saudara-saudara kita. Nah, seperti ini. Sahabat Untayan Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diajarkan. Nih, baru dikatakan orang yang bela negara, yang mengajarkan ilmu. Jadi bukan ilmu yang ditahan, disimpan di dirinya saja, tetapi tidak diberitahukan kepada orang lain, tidak didakwakan. Nanti dia hanya pintar sendiri. Buat apa kita pintar sendiri tetapi saudara-saudara kita menderita? Jadi orang yang baik itu ilmunya diajarkan, didakwakan. Jadi kalau ilmu yang tidak diajarkan itu ibarat pohon rindang yang tak berbuah. Nah, ini pilih mana nih? Mau pilih pohon yang rindang yang berbuah? Nah, itu orang yang berilmu tetapi disampaikan, diajarkan ke saudara-saudaranya. Tetapi kalau seperti pohon rindang tak berbuah, itu adalah ilmu seperti orang yang punya ilmu tetapi tidak disampaikan. Nah, di dalam Islam yaitu kita diwajibkan atau sangat dianjurkan untuk memberitahu atau saling mengisi. Tidak boleh kita hidup sendiri, hidup enak sendiri, yang kiri kanan kita kelaparan, kita makan enak-enak, tetapi di sekitar kita menangis karena mereka keterbatasan ekonomi, keterbatasan ilmu, sehingga mereka tidak bisa makan. Tetapi kita dengan berbagai macam kesibukan kita atau kepuasan diri kita hanya puas sendiri dan hanya hidup dengan tidak mau berbagi dengan orang lain. Nah, jadi penjabaran bela negara itu sangat luas. Ilmu pertahanan itu sangat luas. Ilmu pertahanan itu menyangkut ideologi, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan seterusnya, hukum. Yaitu ilmu pertahanan. Kalau kita berbicara tentang ilmu pertahanan, jadi bukan hanya alutsista saja. Ilmu pertahanan itu menyangkut semua aspek budaya, menyangkut semua ekonomi, menyangkut semua sumber daya alam, sumber daya manusianya. Bagaimana kita mau menjadi seorang yang bela negaraisme tetapi SDM kita masih rendah. Banyak-banyak beristighfar, berzikir, kirim sholawat buat Nabi Muhammad SAW. Malaikat aja bersalawat, apalagi kita. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah.
arsalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wa niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri Allah. Jadi dimana-mana pun kita selalu melantunkan selawat, kirim selawat kepada Rasulullah. Malaikat aja berselawat, apalagi kita manusia biasa. Banyak-banyak menghatam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya. Sangat luar biasa ya. Atau dengan lagu kita, dengan tilawah ya, generasi milenial, indah sekali hidup kita kalau kita bisa murotal, bisa hafiz Quran, dan bisa melantun ayat-ayat suci Al-Quran dengan tilawah. Ini baru bela negarisme ya, lagu Bayati misalnya, atau lagu Ras langsung juga bisa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu lagu Ras ya. Ayat tentang syukur ini. Jadi generasi milenial dan sahabat Untayan Hikmah harus banyak bersyukur ya, harus banyak bersyukur. Kalau itu lagu Ras tadi. Lagu Bayati, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Nah, itu lagu Bayati. Lagu Hijaz, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi harus dengan talenta, berbagai macam talenta, baru dikatakan seorang bela negaraisme yang bagus. Dari manapun datangnya ilmu, asalkan itu merupakan suatu kebajikan, kita ambil. Dan apapun bentuknya itu keburukan, kita buang jauh-jauh. Dan dari manapun kita belajar, dimanapun kita harus belajar dengan siapa saja. Itu baru dikatakan orang-orang yang luhur, berbudi pekerti luhur. Barakallah ya. Itu tadi lagu Hijaz ya. Jadi dalam membaca Al-Quran pun juga, ini sebagai wawasan kita selaku sahabat Untayan Hikmah, marilah kita memperbaiki tajwid
bacaan Al-Quran kita. Kita ciptakan murotal yang bagus. Kalau murotal kan hanya menjaga tajwid pendek panjangnya aja dan lafaz huruf ya. Kecuali tilawah beda lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzaltahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu kalau murotal. Jadi kalau tilawah kayak tadi ada lagu Bayati, ada lagu Sobang, ada lagu Hijaz, ada lagu Nahwan, Sikah, Jarkah. Nah itu tadi pembicaraan kita mulai dari ya aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, seni dan seterusnya itu adalah merupakan suatu ilmu pertahanan. IPOLEX tersebut, ideologi, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Dan kita selaku generasi muda, kita sebagai sahabat Untayan Hikmah harus menjadi warga negara yang baik, yang selalu mengisi kemerdekaan negara kita yang tercinta ini dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan positif. Oke, sahabat Untayan Hikmah, semoga ini menjadi yang terbaik buat kita. Kita hindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, dan tiada hari tanpa membaca Al-Quran, berselawat, dan berbuat baik kepada siapapun, serta kita selalu belajar dan belajar, asalkan itu merupakan suatu kebajikan, merupakan suatu kegiatan yang membawa berkah buat orang banyak. Why not? Kenapa tidak? Mari kita berlomba-lomba dalam kebajikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.